Seperti yang kita tahu, Yamaha baru saja meluncurkan New Lexi 155 VVA 2024. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang Lexi 155 VVA ini apakah akan bersaing ketat dan mengalahkan Honda Vario 160 atau 125. Silahkan saksikan atau tonton videonya supaya kalian lebih tahu tentang Yamaha Lexi 155 VVA ini. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas detail dari segi mesin, performa, desain, variasi warna, dan juga yang lainnya. Dari segi fitur juga kita akan bahas. So, jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai akhir. Langsung saja, pertama kita akan bahas detail mengenai mesin. Nah, tipe mesinnya ini sudah SOHC dengan volume silindernya 155,9 cc. Nah, untuk daya maksimumnya ada di 11,3 kW atau 8000 rpm. Dan untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di detail berikut ini. Ya, untuk dari segi mesin sebetulnya tidak jauh berbeda dari Vario 160. Karena Vario 160 juga sebetulnya kapasitas mesinnya itu ada di 156, sekian ya. Jadi tidak terlampau jauh dari Vario 160. Makanya dia head to head dari Vario 160 dengan Lexi 155 ini. Kemudian di sini detail selanjutnya ada di rangka. Jadi rangkanya ini bertipe underbone atau bertipe pipa, bukan rangka ESAP yang tipis katanya. Jadi kayaknya bakalan lebih kuat dari segi rangka. Kemudian dari suspensi depan itu teleskopik dan suspensi belakang itu unit swing atau masih mono. Ban depannya berukuran 90/90 ring 14 dan ban belakangnya 100/90 ring 14. Dan ini rem depannya sudah disc brake, namun rem belakangnya masih tromol. Walaupun di tipe ABS-nya juga dia masih tromol. Kemudian dari segi dimensi, untuk beratnya sendiri itu yang paling standar ada di berat 116 kg. Sedangkan untuk S versionnya ada di 117 kg dan versi ABS-nya ada di 118 kg. Selanjutnya dari segi desain. Nah, desain Yamaha Lexi 155 ini khas Yamaha banget, khas Maxi Yamaha. Dengan dimensi Maxi yang terlihat lebih sporty, elegan, dan modern sehingga meningkatkan rasa bangga saat berkendara. Ya, walaupun untuk desain itu sebetulnya selera masing-masing ya. Ada yang suka, ada yang suka banget. Ada yang mungkin nggak suka, ada juga yang harus terbiasa dulu baru suka dengan desainnya. Kita lihat untuk desainnya sebetulnya tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya ya. Untuk perbedaan yang lebih signifikan itu ada di bagian bodi depannya, termasuk bagian headlampnya. Bagian headlampnya ini sudah full LED dengan tambahan DRL yang semakin membuatnya lebih sporty dan elegan. Namun untuk lampu sennya kini dia sudah terpisah. Tapi ini kayaknya kelihatan agak nanggung ya terpisahnya gitu. Kenapa nggak dibuat di bawah aja terpisahnya seperti Yamaha NMAX ataupun Aerox. Kemudian bagian turun ke bawah dikit, bagian bawahnya itu kini sudah tidak terlalu tinggi ya. Seperti Lexi versi sebelumnya itu yang bikin desainnya aneh itu ada di bagian depan dan bagian bawahnya itu lebih terkesan aneh. Tapi di sini sudah agak diimprove, tapi ya entah kayak masih ada yang kurang ataupun ya kurang greget aja lah. Dan di bagian spakbor depannya ini sudah beda, termasuk improve yang cukup besar karena ini kelihatan ada dua warna ya. Ini terlihat semakin sporty dan semakin compact. Juga di bagian bodi samping di depannya ini dia lebih menonjol dan lebih agresif dengan tambahan striping bertuliskan 155 dan juga di atasnya ada logo Yamaha. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya nih yang tidak banyak perubahan,
Ya mungkin perubahannya ada di bagian beberapa garis-garis desainnya, tapi untuk keseluruhan dia tidak berubah. Bahkan pada stop lampnya ini masih menggunakan frame atau home yang sama, hanya saja bagian dalamnya dibuat berbeda. Ini mungkin terlihat lebih keren ya, karena ada 2 layer untuk stop lampnya. Walaupun ini stop lampnya sudah LED, namun untuk lampu sennya ini masih bohlam. Tapi untuk secara desain ini sudah cukup menarik ya, sudah cukup banyak improve. Kemudian dari segi desain lainnya itu, nah untuk fender bagian belakangnya, spakbor belakangnya kini ada perubahan yang cukup signifikan, yang mana ada tambahan lampu untuk penerangan plat nomor. Di versi sebelumnya ini tidak ada, karena penerangan lampu plat nomornya itu bersatu dengan lampu stop lampnya. Kemudian di bagian sampingnya juga ada mata kucing di kiri kanannya ya. Untuk desain yang lainnya saya rasa masih sama, baik dari penutup knalpot, kemudian ada di yang lain juga masih sama. Kemudian untuk bagian joknya, ya, ini joknya sebetulnya masih sama, dan tipenya atau gaya modelnya juga masih sama dari versi sebelumnya. Hanya saja di sini dia katanya lebih dipapas 1,5 cm, jadi dia lebih tipis untuk memudahkan pengendara agar dia tidak terlalu jinjit ketika menaiki Lexi 155 ini. Jadi dia lebih rendah katanya. Tapi meskipun dia lebih tipis joknya ini masih tergolong empuk. Kita lanjut ke bagian speedometer ya. Nah, panelnya ini sudah full digital. Ini juga merupakan desain baru dari Yamaha Lexi ini. Nah, untuk desain dari speedometernya ini juga termasuk baru ya, bukan copotan atau masih yang sama dengan versi sebelumnya. Nah, ini baru, cuman dia kesannya lebih kecil sebetulnya dari versi sebelumnya. Tapi untuk framenya ini sudah lumayan besar dan juga sangat informatif. Banyak tombol-tombol atau indikator yang ada di dalamnya, seperti indikator lampu sen, indikator mesin, indikator lampu jauh, indikator ABS. Kemudian pada panel digitalnya ini ada banyak sekali informasi yang disediakan. Namun di sini yang beda adalah ada tachometernya, yang mana ini tidak ada di Vario ataupun NMAX juga tidak ada. Ini yang baru dari panel full digital speedometernya. Kemudian ini juga tadi kita sudah bahas, untuk dari segi penerangan lampu depan dan lampu belakangnya ini sudah pada desain baru dan juga sudah LED antara lampu utama, DRL ataupun stop lampnya. Yang ini membuat ia lebih awet katanya, tapi juga tidak menyilaukan. Tapi sayangnya untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam. Tapi jujur untuk dari segi desain lampunya baik depan ataupun belakang ini sudah cukup bagus, sudah cukup keren dan juga kelihatan lebih futuristik dan lebih elegan dari versi sebelumnya. Nah, nggak lupa juga ada fitur Y-Connect. Teknologi modern dan informatif ini bisa menghubungkan antara motor dengan smartphone kita untuk memberikan informasi, rekomendasi perawatan, konsumsi BBM, lokasi parkir terakhir, notifikasi malfungsi, dan juga lain-lain. Tapi ini hanya tersedia di versi connected atau ABS-nya yang versi tertinggi ya. Kemudian selanjutnya dari segi fitur ini masih sama, dia juga punya SSS atau Stop and Start System yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Fitur yang lainnya juga dia sudah memiliki lampu hazard, yang mana fitur ini tidak dimiliki pada Honda baik dari Vario ataupun Honda Beat. Jadi dia sudah lebih unggul dari segi fitur lampu hazard ini. Dan tombol-tombol yang lainnya masih sama. Di bagian kanan di sini ada tombol untuk starter. Kemudian beralih ke tombol bagian kiri itu ada yang baru, yaitu handlebar switch control. Ini kayak versi NMAX ya, dimana desain baru ini memudahkan pengendara untuk merubah informasi dan pengaturan pada tampilan speedometer. Dan ini menjadi lebih mudah ya dengan pengatur yang berada di handle sebelah kiri ini. Kemudian tombol yang lainnya juga seperti biasa ada
Ada tombol lampu, ada tombol lampu sein, dan juga ada tombol untuk klakson. Turun ke bagian bawahnya, ini sudah ada electric power socket. Tapi sayangnya untuk bagian bagasinya ini terbilang cukup kecil ya, dan hanya ada satu di sebelah kiri. Itu juga tidak pakai penutup. Dan ini jelas lebih kalah dari Vario 160 sebagai kompetitornya. Dan gak hanya itu, untuk bagasi bawahnya juga itu terlihat lebih kecil malah dari versi sebelumnya. Tidak hanya itu, bagian dari tangki bensin juga ini jauh lebih kecil, hanya 4,2 liter. Ini justru jauh lebih kalah dibandingkan dengan Vario 160 ataupun 125. Nah, meski demikian, walaupun Lexi 155 ini disebut dengan keluarga Maxxi, tapi dia masih menyediakan flat footboard atau dek rata, yang mana ruangan pijakan kaki yang luas dan nyaman dengan dek rata ini memudahkan akses kaki saat berkendara. Juga ini masih bisa dibilang galonable ya, jadi bisa dipakai untuk membawa galon ataupun barang-barang di depannya. Untuk pengereman ini sudah ada ABS dengan disc brake di depannya, tapi di bagian belakangnya ini masih tromol. Nah, untuk bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system atau ABS. Ini hanya tersedia di versi tertingginya, yaitu connected atau ABS. Masih dari segi kaki-kaki, sekarang kita beralih ke suspensi. Nah, suspensinya ini masih mengusung suspensi yang jomblo ataupun single, hanya ada pada bagian kirinya. Ini mirip seperti Vario 160 ya. Hanya saja untuk tipe tertinggi Lexi 155 ini dia sudah ada subtank suspensionnya. Ini untuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman di berbagai kondisi jalan. Tapi untuk versi di bawahnya atau versi standarnya itu tidak ada subtanknya ya. Ini hanya ada di versi tertingginya connected dan juga S version. Tapi untuk suspensi jelas ini lebih empuk dibandingkan dengan Vario 160. Nah, ada satu hal yang kita lupa, yaitu dari segi keamanan kita bisa mendapatkan smart key system dari segi pengunciannya atau kunci utamanya itu, tapi ini hanya ada di versi tertingginya, yaitu connected ABS dan juga versi S version. Untuk versi standarnya dia masih kunci kontak manual, tidak ada remote, tidak ada answer back system. Selanjutnya kita akan bahas variasi warna dan juga harga dari ketiga versi Lexi 155 VVE ini. Yang pertama ada tipe connected, yang tertingginya ya, tipe connected atau ABS. Ini hanya ada satu varian warna, yaitu Magma Black. Nah, harga OTR Jakartanya itu ada di rentang harga Rp29.900.000. Ya, kalau dibulatkan jadi 30 juta lah ya. Dan ini sangat beda tipis dengan NMAX yang versi terendahnya. Kemudian di versi kedua, di versi pertengahannya itu ada S version. Pilihan warnanya ada 3. Yang pertama ada Elixir Dark Silver, kemudian ada Magma Black, dan juga ada Matte Red. Nah, untuk S version ini ada di harga Rp26.850.000 untuk OTR Jakarta. Dan di versi standarnya, ini yang paling rendah, yang paling termurah, ada 3 warna. Ada Metallic Red, ada Metallic Black, dan ada Matte Gray. Nah, ini untuk warna Matte Gray-nya juga terbilang cukup keren. Ya, kalau dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya, saya lebih memilih warna Matte Gray ini. Untuk harganya sendiri yang versi standarnya ini ada di harga Rp25.350.000 OTR Jakarta. Nah, tentunya untuk harga-harga tersebut bisa berbeda ya, tergantung OTR di kota masing-masing. So, itulah pembahasan kita mengenai detail dari Yamaha Lexi LX155 ini.
Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih tertarik pada Lexi 155 ini dibandingkan dengan Vario 160? Atau kalian justru punya opini lain terhadap New Lexi 155 ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif dan sampai jumpa.